Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Jemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Adalah suatu teknik analisa untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan membandingkannya dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Rumus yang kita gunakan adalah M1V1 val sama dengan M2V2 val, atau langsung saya masukkan V asam kali Ma asam ya kali val asam sama dengan V basa kali M basa kali val basa ya. Kemudian dalam titrasi kita menggunakan suatu indikator ya sebagai penanda untuk titik ekivalen ya. Apa titik ekivalen? Adalah titik saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa ya. Kemudian dalam titrasi juga ada istilah namanya titik akhir titrasi ya, adalah titik saat terjadi perubahan warna, itu namanya titik akhir titrasi. Ada juga istilah titran, adalah larutan yang ada di dalam buret ya, ini namanya titran dalam buret. Kemudian titrat adalah larutan yang akan dianalisis konsentrasinya yang ada dalam Erlenmeyer. Nah, ini rangkaian ya alat percobaan dari titrasi asam basa ya. Pertama terdiri dari statif, yaitu logam ini dan kotakan logam bawahnya ya. Kemudian klem ini penjepitnya ya. Ada buret ya. Di dalam buret itu ada larutan namanya titran. Buret ini di sini ada volumenya ya, yang akan nanti kita hitung volumenya berapa yang dipakai. Kemudian sini ada keran itu untuk mengatur besar kecilnya larutan yang mengalir ke bawah ya. Kemudian ini ada Erlenmeyer ya. Erlenmeyer ini berisi larutan yang namanya titrat. Selanjutnya jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama titrasi asam kuat dengan basa kuat ya. Misalnya ada HCl asam kuat dititrasi dengan NaOH basa kuat menjadi NaClAg plus H2O. Nah, di sini ya titrannya berupa basa kuat ya. Titran itu ya berarti apa? Yang ada di dalam buret ini. Berarti dia titrannya. Kemudian titrat ya asam kuat yang ada di labu Erlenmeyer ya. Kemudian pH-nya ya atau titik ekivalen itu terjadi pada pH 7 ya. Kemudian indikator yang digunakan berupa metil merah, fenolftalein atau bromdimol biru ya. Karena di sini titrasi asam kuat ya, berarti apa? pH-nya mulai dari bawah ya, bawah banget sekitar mungkin 1, 2 gitu ya, dari pH bawah ya, tergantung konsentrasinya ya, dari pH bawah ya, kemudian naik ya sampai titik ekivalen, kemudian seterusnya ya. Jadi apa? Di sini biasanya kalau titrasi itu pas kita akan menentukan pH-nya sebelum karena apa? Di sini kan kita akan menghitung volume basa yang ditambahkan ya. Biasanya akan ada minimal 3 titik ya. Titik pertama sebelum ada 4 titik ya. Titik pertama sebelum penambahan kita hitung pH-nya berapa atau pas 0 ya. Kemudian penambahan 1 mili pH-nya berubah berapa. Kemudian penambahan saat volume asam dan basa itu sama pH-nya berapa ya. Kemudian setelah setelah titik ekivalen ya. Jadi biasanya ya kalau minimal 3 ya, 4 juga bisa. Nah, jadi karena mulainya dari asam kuat ya, titrasi asam kuat berarti nanti pH-nya mulai dari bawah ya. Karena sering keluar ya diminta gambar dari grafik pH-nya ya, antara larutan apa dengan apa. Kalau asam kuat dan basa kuat berarti harus dari bawah. Kemudian yang kedua titrasi basa kuat dengan asam kuat ya. Titrasi basa kuat berarti basa kuatnya yang dititrasi, berarti basa kuatnya ada di bawah, ada di labu Erlenmeyer ya. Asam kuatnya yang ada di buretnya. Nah, di sini berarti apa? Titrannya asam kuat yang ada di buret ya. Kemudian titratnya basa kuat yang ada di labu Erlenmeyer ya. Titik ekivalen sama ya pada pH 7. Kemudian indikator yang digunakan metil merah, fenolftalein, bromdimol biru. Ya, ini contoh reaksinya NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Karena ini titrasi basa kuat, berarti apa? Awalnya pH awal itu harus dari yang atas ya, yang mungkin 13, 12 ya tergantung konsentrasinya. Jadi mulai grafik itu mulainya dari atas. Ya, kalau asam kuat mulainya dari bawah. Ini basa kuat mulainya dari atas ya. Kemudian titik ekivalen
ini terjadi pada pH sama dengan 7 ya. Jadi di sini kita akan menghitung volume HCl yang ditambahkan ya. Nah, di sini ada pas volumenya mungkin HCl 0 ya, pH-nya berapa, 1 mili berapa, nanti berapa mili. Semakin banyak milinya yang kita hitung, nanti grafik ini akan semakin bagus ya. Oke, selanjutnya titrasi yang nomor 3. Titrasi asam kuat dengan basa lemah ya. Contohnya asam kuat HCl plus NH4OH aki menjadi NH4Cl aki plus H2O. Berarti di sini titranya adalah basa lemahnya ya. Basa lemah ini atau yang ada di buratnya adalah basa lemah. Titrat ya, atau yang akan dititrasi adalah HCl-nya ya, ada di lambung Erlenmeyer. Kemudian titik ekivalen terjadi pada pH sekitar 5 sampai 6 ya. Dan indikator yang digunakan adalah metil merah. Karena ininya asam kuat ya, yang dititrasi asam kuat, berarti apa? pH mula-mulanya dari bawah ya. Biasanya sekitar mungkin 1, 2 ya, tergantung dari konsentrasi dari HCl-nya ya. Yang jelas dari bawah, kemudian makin naik ya. Nanti akan ketemu di sini titik ekivalennya pada pH sekitar 5 sampai 6 ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi sini antara pH-nya, kenaikan pH-nya, di sini volume basa lemahnya. Secara umum ya, titrasi asam basa memang membentuk hurufnya huruf S ya, tapi nanti akan berbeda di titik ekivalen atau mungkin awal atau akhirnya. Kemudian yang keempat adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat ya. Contohnya NH4OH basa lemah plus HCl membentuk NH4Cl aki plus H2O liquid ya. Di sini ya titran ya, asam kuat. Jadi titran itu yang ada di lambung Erlenmeyer ya, berarti HCl ya. Kemudian yang akan dititrasi ya, atau titrat itu NH4OH ya, ada di lambung Erlenmeyer di sini ya. Nah, titik ekivalen, nah ini terjadi antara 5 sampai 6 juga ya. Jadi titik ekivalennya terjadi antara di pH 5 sampai 6 juga ya. Kemudian indikator yang digunakan juga metil merah. Jadi hampir sama ya, titik ekivalen indikator yang digunakan antara asam kuat dengan basa lemah atau basa lemah dengan asam kuat. Jadi hampir mirip ya. Nah, cuman bedanya apa di sini? Karena yang dititrasi basa lemah ya, mulai gambarnya dari pH atas ya. Kalau basa lemah ya mungkin sekitar pH 10 ya atau 11 ya, tergantung dari konsentrasinya ya. Di sini jadi mulai gambarnya dari atas turun ke bawah. Tapi kalau ini dari bawah turun naik ke atas. Nah, otomatis di sini kita akan menghitung dari volume asam kuat ya, asam kuat ya, di sini HCl-nya ya dalam mililiter. Jadi kita akan menghitung volume asam kuat yang ditambahkan. Awalnya mungkin belum ada, nanti pH-nya berapa, ditambahin 1 mili pH-nya berapa, tambahin 2 mili pH-nya berapa, dan seterusnya. Ya, pH ekivalen juga terbentuk antara 5,5 ya. Titrasi basa kuat dengan asam lemah ya. Contohnya NaOH ya plus CH3COH, NaOH dititrasi dengan CH3COH menjadi CH3CONa plus H2O. Ya, di sini berarti titran ya yang yang dalam bulatnya adalah asam lemah CH3COH-nya, kemudian titrat ya yang akan yang dalam lambung Erlenmeyer adalah basa kuat NaOH-nya. Ya, kemudian titik ekivalen ini terjadi antara pH 8 sampai 9. Indikator yang digunakan adalah phenolphthalein atau PP ya. Karena mulainya di sini basa kuat ya, berarti pH-nya mulai dari atas ya. Ya mungkin sekitar 12 ya atau mungkin 13 tergantung konsentrasinya. Semakin keturun ya. Di sini nanti ya intinya kan di sini asam lemah ya. Jadi mungkin pH-nya nggak terlalu sampai ke bawah banget ya 1, 2, tapi ya mungkin agak naik entah 5, 6 atau 4 ya. Tergantung jumlah CH3COH yang ditambahkan. Nah, di sini ya berarti apa intinya kalau kita membuat grafik antara volume asam lemah yang ditambahkan ya sama pH yang terbentuk ya, mulai dari belum ada penambahan CH3COH atau ini 0, berarti naik pH-nya berapa, tambah 1 mili, nanti ketemu pH-nya berapa, dan seterusnya ya. Kemudian yang keenam ya, titrasi asam lemah dengan basa kuat ya. Contohnya asam lemahnya CH3COH aki plus NaOH aki tanda panah menjadi CH3CONa aki plus H2O. Di sini titran ya, titran yang ada dalam burat itu berarti basa kuatnya ya.
Kemudian titrat yang akan dititrasi adalah CH3COH atau asam lemahnya. Titik ekivalen juga sama, terbentuk antara pH 8 sampai 9 ya, pH 8 sampai 9. Kemudian indikator yang gunakan fenolftalein. Nah, di sini mulainya dari asam lemah. Berarti apa? pH-nya mulai agak tinggi, dari bawah tapi agak naik. Ya, mungkin 4, 5 atau 6 ya. Kemudian naik titik ekivalen ya, di sini terjadi antara pH 8 sampai 9 ya. Di sini nanti apa? Kita akan menghitung ya. Pertama pas penambahan belum ada penambahan basa ya, atau 0 mili ya. Kemudian ditambah basa 1 mili, pH-nya berapa, tambah basa 2 mili dan seterusnya. Ya, secara umum jadi apa? Grafik untuk titrasi asam basa ya itu membentuk huruf S ya, entah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah membentuk huruf S ya. Nah, kalau nanti yang paling tepat ya mungkin nanti pas kalian gambar ya. Kalau ini saya hanya sekedar kira-kira aja, nanti bentuknya seperti ini. Tapi yang utama apa? Kalau mulainya misalkan titrasinya dari asam kuat ya, intinya ya kesimpulannya ya, dari asam kuat berarti pH-nya harus dari bawah ya, walaupun tergantung konsentrasinya, tapi dari bawah. Kalau mulai dari asam lemah berarti agak naik ya. Kalau mulainya dari basa kuat berarti dari atas banget ya, mungkin 12, 13 walaupun tergantung konsentrasi. Kalau mulai dari basa lemah agak turun, mungkin 10, 11 ya. Jadi itu pengaruh banget mulainya dari siapa ya, mulainya dari mana ya. Jadi kalian harus memperhatikan titrasi apa dengan apa itu menentukan titik mulanya ya. Titik mulanya itu mulai dari mana. Oke, kita masuk ke aplikasi dari titrasi asam basa ya. Dalam soal biasanya nanti cuma ada 2 model ini ya, yang filenya 1 dan ada yang filenya 2, jadi cuma 2 model ini. Oke, kita langsung aja masuk nomor 1. Berikut data hasil titrasi larutan HCl dengan NaOH 0,1 molar ya. Nah, kemudian percobaan 1 ya, volume HCl-nya 20, volume NaOH-nya 15. Percobaan 2, volume HCl-nya 20, volume NaOH-nya 17. Percobaan 3, volume HCl 20, volume NaOH-nya 16 ya. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan HCl ya, ditanya konsentrasi HCl ini berapa ya, konsentrasi berarti M-nya berapa ya. Oke, kita menggunakan rumus titrasi itu ya, M asam dikali V asam dikali val sama dengan M basa kali V basa kali val. Kita masukin ya, M asam karena yang ditanya HCl ya, konsentrasi HCl, berarti M asamnya yang kita tetap ya, dikali V asam. Nah, di sini 20 20 20. Kalian mau jumlahin boleh pakai 60 ya, atau menggunakan di rata-rata juga boleh ya. Saya menggunakan sederhana aja di rata-rata, berarti 20 20 20 berarti rata-ratanya 20. Dikali 20 kali val. Val di sini jumlah H ya. Volume valnya asam, berarti jumlahnya ada 1, berarti kali 1 sama dengan M basa. Volume basanya di sini 0,1 ya, 0,1 dikali volume basa. Karena di sini saya pakai rata-rata, di sini rata-rata juga. Nah, caranya gimana biar mudah? 17 angka satunya masuk ke 15, berarti sama aja rata-ratanya 16 ya. Dikali val. Valnya jumlah OH-nya ada berapa? Ada 1, berarti dikali 1. Berarti kita dapatkan M asam ya sama dengan 0,1 kali ini 16, 1,6 dibagi 20, atau kita dapatkan 0,08 molar ya. Ini konsentrasi dari asamnya ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Berikut data hasil titrasi H2SO4 dengan larutan NaOH 0,1 molar ya. Percobaan 1, volume H2SO4-nya 20, volume NaOH-nya 19. Percobaan 2, volume H2SO4 20 ya, volume NaOH-nya 17. Percobaan 3, volume H2SO4-nya 20 ya, NaOH-nya 18. Berdasarkan data di atas, konsentrasi larutan H2SO4-nya berapa ya? Sama menggunakan rumus ini ya. Titrasi M asam ya dikali V asam kali val sama dengan M basa kali V basa kali val. Nah, M asam, nah di sini yang ditanya M asamnya, konsentrasi asam ya, kebetulan ya. Berarti M asamnya tetap M asam kali volume asam. Nah,
Ini 20, 20, 20. Saya menggunakan rata-rata aja ya, rata-ratanya 20 ya. Kemudian kali val. Nah, di sini H2SO4 ya, berarti valnya 2. M basa ya, volume molaritas basa di sini 0,1 ya. Dikali volume basa. Nah, 19, 17, 18 di rata-rata. 19-nya kasih 1 ke sini ya, angka 1 berarti rata-ratanya 18 dikali val ya, jumlah OH-nya 1. Nah, berarti kita dapatkan ya M asam sama dengan 1,8 dibagi 40 atau ketemu 0,045 molar. Jadi kita dapatkan konsentrasi dari asamnya ya, H2SO4-nya sebesar 0,045 molar.